Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, perempuan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Pada hari yang ke-6 ini, ikutkan pembacaan Ustazah juzuk yang ke-6. InsyaAllah, pilihan renungan kali ini jatuh pada surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-27, 28, 29, dan 30, yaitu mengenai kisah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Sila dibuka Qur'annya masing-masing, ya, dan nanti boleh disimak bacaannya. Ya, bagi yang baru on, ya, kita akan bincangkan surah Al-Ma'idah, ya, juz yang ke-6 ayat 27 sehingga ayat ke-30. Sudah dibuka semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'a ibnai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Wa dhalika jazaa'udz zalimin. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. 4 ayat ini akan menghuraikan tentang kisah dua anak Adam ikut jumhur mufassir, dan kali ini Ustazah merujuk kepada tafsir Al-Alusi, tafsir Ruhul Ma'ani. Ya, ikutkan tafsiran jumhur ulama dan kita mengambil pada yang jumhur bahwa kisah ini terkait dengan kisah anak Adam betul, yaitu Qabil dan Habil. Yang mana dalam kisah ini kita akan mendapatkan tampilan atau gambaran watak tokoh yang diceritakan sehingga kita boleh melakukan perbandingan antara diri kita dengan tokoh yang dibincangkan. Adakah diri kita ini termasuk dalam watak tokoh Qabil ataukah dalam watak tokoh Habil? Ya. Perbandingan akan sentiasa dihadirkan untuk menghidupkan akal kita agar kita memilih dengan cara memikir mana yang terbaik untuk kita ikuti. Saya akan tafsirkan dahulu, ya, satu-satu, ya, lalu dijelaskan poin-poinnya tiap-tiap satu ayat. Oke, kita tengok pada ayat yang ke-27. Watslu 'alaihim naba'a ibnai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
wahai Muhammad, bacakanlah supaya boleh diikuti mengenai kisah dua anak Adam, ya, yang mana mereka itu dikisahkan untuk menghadirkan sejenis pendekatan diri kepada Allah melalui kurban, dan manakah di antara keduanya itu yang akan diterima korbannya. Kemudian disebutkan di situ walam yutaqabbal minal akhar, yang satu diterima, yang satu tidak diterima korbannya. Korban itu cara mendekatkan diri seseorang kepada hamba, kepada Tuhannya. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima korbannya mengatakan, yang diterima ini katanya Habil, dia mengatakan bahwa takwa itu merupakan syarat untuk diterimanya satu amalan. Itu kata Habil. Kepada Qabil, ketika Qabil berkata tatkala korban ditolak, la aqtulannak, aku betul-betul nanti akan membunuhmu. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk membacakan berita tentang dua anak Adam, yang dalam kisahnya itu disebutkan bahwa Adam itu memiliki, ya, dua anak lelaki, Qabil dan Habil, dan dua anak perempuan. Ya, ada yang mengatakan namanya Iklima dengan Labud. Tetapi apa yang disyariatkan adalah bahwa Qabil akan dikawinkan oleh ayahnya yaitu Adam dengan saudara perempuan kepada Habil. Ya, diajak untuk kawin secara bersilang. Dan Habil diperintahkan oleh ayahnya untuk menikahi adiknya Qabil yang bernama Iklima itu. Iklima seorang wanita yang cantik parasnya, dan Qabil lebih mencintai Iklima berbanding adiknya Habil. Itu dalam tafsir At-Tabari. Adam sudah mengerti bahwa Qabil tidak akan mau untuk menikahi adiknya Habil. Maka Adam memerintahkan kedua-duanya untuk menyerahkan korban, mana yang diterima itulah yang akan menikah dengan Iklima. Ya, itu dalam kisah. Dan ternyata yang diterima itu adalah korban yang diserahkan oleh Habil. Mungkin puan-puan tuan-tuan sudah tahu. Dan yang ditolak adalah Qabil. Karena merasa ditolak, maka Qabil mengatakan dengan emosinya dalam merespon fenomena itu, inni la aqtulannak. Ya, qala la aqtulannak. Sungguh aku betul-betul akan membunuhmu. Ya. Ayat ini menunjukkan di mana Qabil telah dirasuki satu emosi, ya, emosinya sudah mulai hidup. Habil merasa bahwa dirinya adalah orang yang lebih baik untuk layak mendapatkan adiknya sendiri, yaitu Iklima. Ketika dirinya sudah merasa lebih baik, itulah dia tak mau menerima arahan ayahnya. Dia tetap juga akan menikahi adiknya sendiri, yaitu Iklima. Maka dia berhajat untuk membunuh adiknya, ya, adik seterusnya, ya, maksudnya, ya, yang bernama Habil. Ada semacam kedengkian dalam diri Qabil. Jadi Qabil telah dirasuki oleh kedengkian tatkala dalam jiwanya dia merasa lebih daripada Habil. Dan itu yang sudah kita bincangkan, ramai manusia terjebak dalam ilusi kesempurnaan diri tanpa mahu memperhatikan fakta kekurangan diri. Dan itulah yang dicontohkan oleh Qabil. Dan ayat ini terus akan terkait dengan renungan-renungan kita sebelumnya. Oke. Sungguh teduh dan cantik jawabannya si Habil ketika dikatakan oleh abangnya, aku akan bunuh engkau. Jawaban yang tenang,
Jawaban yang penuh keyakinan, seperti keyakinan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang menerima amal kita itu Allah, Bang. Adakah Allah itu salah? Dan Allah hanya menerima amal yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kalaupun engkau sudah berazam, wahai abangku, dengan sungguh-sungguh untuk membunuhku, bunuhlah aku dan aku tidak akan mengangkat tanganku untuk melawanmu, membunuhmu. Dalam tafsir Al-Alusi dikatakan bahwa ketika itu tidak ada syariat untuk mempertahankan diri. Yang ada adalah terpulang, yang membunuh itu akan meneruskan usaha pembunuhannya atau berhenti tak membunuh. Itu syariat dalam Bani Israel juga. Ya. Tidak ada usaha untuk mempertahankan diri. Walaupun dikatakan dalam tafsiran itu bahwa Habil itu sebetulnya badannya lebih besar daripada Qabil. Lebih kuat, lebih perkasa. Tetapi dia tak menggunakan keperkasaannya untuk melawan abangnya. Tetapi dia menggunakan kekuatan dalam jiwanya yang dikatakan dengan kekuatan perasaan takut. So takut itu sebetulnya bukan satu kelemahan. Maka Habil menyebutkan, inni akhafullaha rabbal alamin. Dia tak mau melawan atau membalasi kerancuan pikiran abangnya untuk membunuhnya itu dengan kekuatan yang dia miliki berbentuk kekuatan jasad, tetapi dia melawannya dengan nasihat, dengan perkataan inni akhafullah rabbal alamin. Abang, saya tak nak membalas, saya tak nak melawan karena saya takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Yang saya takutkan adalah azabnya kelak di akhirat yang akan menimpa saya jika saya melawan untuk membunuh abang. Inni akhafullah rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jaza'u dhalimin. Kalau abang tak mau mendengar juga, saya nanti inginkan abang membawa dosa abang dan dosaku. Dosa membunuhku abang akan bawa karena abang telah menggariskan satu sunnah, satu titian, satu jalan untuk diikuti oleh generasi selepas abang. Inni uridu an tabu'a bi ithmi. Saya ingin abang nanti akan membawa dosa karena membunuh saya yang akan diikuti oleh orang ramai. Wa ismika, dan dosa-dosa yang telah engkau lakukan sendiri. Fatakuna min ashabin nar, sehingga melayakkan abang untuk masuk neraka. Hanya orang yang tenang yang boleh memberikan nasihat. Dan hanya orang yang tak tenang jiwanya yang perlu diberi nasihat. Akan tetapi kebanyakan orang yang tidak tenang diberi nasihat tak mau dengar. Sampai orang yang tenang memberi nasihat berpikir 2 kali ganda untuk memberikan nasihat. Siapakah itu? Mungkinkah kita? Wallahu a'lam. Bahkan kita akan mengingkari nasihat itu, menekeng orang yang bagi nasihat, dan mengancam orang yang membagi nasihat. Dosa berada di atas dosa. Ibaratnya sudah jatuh di tangga, ditimpuki oleh tangga. Subhanallah. Wa dzalika jazaa'udz dzalimin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Seorang orang yang zalim yang tidak mau sadar dengan perbuatan jahatnya, tidak mau bertaubat, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Wa dzalika jazaa'udz dzalimin. Ada orang zalim, lalu dia sadar dengan nasihat yang diberikan kepadanya, lalu dia bertaubat, lalu dia berazam tidak mengulanginya lagi, itulah ahli syurga. Tapi ada orang yang keras kepala ketika berbuat maksiat, sudah berbuat kezaliman, diingatkan tidak mau ambil tahu disebabkan karena kezaliman yang dilakukan sudah menjadi satu kebiasaan sehingga susah untuk diingatkan. Ayat yang terakhir. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Nafsu amarahnya Qabil bukan cuma mendorongnya, tetapi mendesak. Fatawwa'at, mendesak.
Sehingga sempitlah dadanya Qabil itu. Tawa'as at-tatwi itu sudah mendesak sampai terdesak, lalu berlaku kesempitan. Bila berlaku kesempitan dalam dadanya itu, maka kemaksiatan pun dilakukan. Fatawa'as lahu nafsuhu. Nafsu ammara telah menghimpitnya. Qatla akhihi, untuk membunuh. Desakan nafsu amaranya ya, membuat Qabil mahu membunuh adiknya sendiri. Dan tindakan membunuh itu adalah tindakan yang melanggar fitrah atau hati nurani manusia. Dan itu sanggup dilakukan oleh Qabil. Bukan kepada orang lain, tetapi kepada adik kandungnya sendiri. Fatawwa'as lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Kita pun ramai mendapati anak-anak kita sebagai abang, dia bully adiknya sendiri. Itu adalah warisan daripada Qabil kepada Habil. Fatawwa'as lahu nafsuhu qatla akhihi. Atau sebaliknya lebih teruk lagi, adiknya yang melakukan tindakan jenayah kepada abangnya karena sakit hatinya, karena dengki, ya, disebabkan oleh ilusi kesempurnaan diri. Faqatalahu, lalu dia membunuh adiknya. Fa asbaha minal khasirin, maka jadilah Qabil itu orang-orang yang rugi. So dari sini kita perempuan tuan-tuan, kita akan boleh memahami apa makna rugi, apa makna kejayaan, apa makna takwa, apa makna kemaksiatan, apa makna nafsu amarah, apa maknanya nafsu sebaliknya, nafsu mutmainnah, apa makna dosa, apa pula makna pahala. Banyak benda yang akan dibincangkan dalam renungan kali ini. Baik. Itu adalah tafsiran ya, tadi tafsiran. Dari tafsiran itu kita ambil poin, dan dari poin itulah kita akan coba buat renungan, ya. Surah Al-Maidah, ya. Kita ambil ayat yang ke-27, 28, 29 dan 30. Oke. Ayat yang ke-27 menjelaskan tentang takwa, bahwa takwa itu adalah sebagai syarat diterimanya amal. Ingat perempuan, tuan-tuan, perhatikan, sebanyak mana amal kita lakukan, selagi tidak bersandar kepada takwa ini, kita hanya berilusi seolah-olah ada banyak pahala, namun kosong daripada pahala itu. Ya, dibuktikan Habil mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa, dan takwa itu melibatkan kesucian, kemurnian, kebersihan hati daripada unsur-unsur yang mengotori seperti kedengkian, kebencian, kemarahan, kemunafikan, kekufuran, ya, kemaksiatan. Semua perkara-perkara yang buruk itu bila dibersihkan daripada hatinya, itu namanya takwa qalb. Dan ketakwaan hati itu akan beri implikasi kepada ketundukan jasad. Mata boleh tunduk, tangan boleh melakukan ketaatan, kaki, semua anggota badan akan turut mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada melaksanakan perintahnya atau meninggalkan larangannya. Itu takwa. Dasarnya adalah takwa. Bermakna takwa yang dimaksudkan di sini adalah takwa kalbu. Jadi Allah menerima amal manusia, contoh amal Habil, karena dasar hatinya adalah bersih, murni, tidak ada unsur kesombongan. Sementara Qabil, dia beramal dengan unsur kesombongan diri. Coba, kerendahan, ketawaduan bertentangan dengan ketinggian dan kesombongan. Maka yang diterima adalah orang yang tawadhu, takwa. Kemudian ayat yang ke-28, ya. Ayat ke-28 itu menjelaskan tentang apa bunyinya?
La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Tentang khauf. Khauf itu adalah ketakutan. Ya. Ketakutan dalam hati untuk melakukan tindak kemaksiatan seperti melawan abangnya dengan cara ingin membunuhnya juga. Ketakutan dalam hati disebabkan oleh adanya makrifat yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan kenalilah Allah, annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksaannya bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan penganiayaan, yang melakukan kezaliman. Itulah khauf. Ketakutan dalam hati manusia terhadap azab yang akan menimpa tatkala melakukan dosa disebabkan karena dia makrifat terhadap kuasa Tuhannya, yang Tuhannya mampu untuk menghadirkan azab ketika manusia itu bermaksiat. So ini yang mengontrol jiwanya Habil untuk tetap dalam keadaan tenang berdepan dengan abangnya. So Habil lebih takut akan kehidupan jiwanya di akhirat berbanding ketakutan terhadap kematian yang menimpa jasad. Seterusnya, ayat yang ke-29 ya, menjelaskan tentang apa? Dijelaskan di situ, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz dzalimin. Ya. Di sini dijelaskan tentang azab Allah yang akan menantikan hamba-hambanya yang melakukan kezaliman yang tidak dituruti dengan tindakan taubat. Jadi azab itu disebabkan karena dosa, maka ada kata ismun. Mengapa Al-Quran kadang menggunakan kata ismun, kadang menggunakan sayiat, kadang menggunakan hal yang lain. Ismun itu ya, dalam tafsir Al-Alusi, segala suatu tindakan yang akan menatijakan hukuman di akhirat itu namanya ismun. Dan dalam bahasa kita namanya dosa. Azab. Kemudian pada ayat yang ke-30 ya, Allah menjelaskan ya, tentang hakikat kerugian itu. Bahwa kerugian itu hanya akan menimpa orang-orang yang follow hawanya, follow nafsu amarahnya. Ya. Jadi hawa diikuti, maka nafsu amarah akan memerintahkannya. Ya. Jadi di sini dijelaskan tentang nafsu. Yang nafsu ini akan mengajak manusia menuju khasirin, menuju kerugian. Ya, menuju kerugian jika diikuti. Kalau diwaspadai dan dilawan, maka akan menghasilkan al-muflihun, golongan orang-orang yang berjaya. Oke. Ada takwa, ada khauf, ada azab, ada nafs. Nafsu di sini adalah nafsu ammarah. Ya. Karena dia memerintahkan kepada pembunuhan. Segala sesuatu yang memerintahkan kepada kejahatan disebut nafsu ammarah. Inna nafsa la ammaratum bisu, surah Yusuf ayat 53. Oke, baik. Daripada uraian ayat ini, bila kita buat satu conclusion, sesungguhnya kita hidup itu adalah untuk merintis ketakwaan. Dan takwa itu asasnya adalah ketakutan. Dan ketakutan itu adalah disebabkan karena kita akan mendapatkan azab. Dan azab akan hilang daripada kita tatkala kita betul-betul waspada dengan nafsu. Ya. Ada perkara berbahaya yang Allah letakkan dalam jiwa kita, tapi kalau kita tak tahu, macam kita berinteraksi dengan ular. Kalau kita tak tahu ular, apa yang berlaku? Ular akan mematuk kita. Tapi kalau kita tahu ular, kita akan menjaga diri, kita akan waspada, bahkan kita akan membunuhnya atau kita akan melawannya. Tapi kalau tak tahu, macam biasa saja. Dan masalahnya kalau kita berinteraksi dengan ular, ular itu hewan yang berbahaya, yang diperintahkan oleh sunnah Nabi untuk membunuhnya. Lalu kita tak membunuhnya, kita berkawan, kita dipatuk oleh ular itu, kesannya pada jasad kita nampak, yaitu membawa kematian.
karena bisanya itu, karena racunnya itu. Tapi masalahnya kalau yang mematuk kita itu adalah nafsu amarah kita, hawa kita, syahwat kita, waswasnya setan, kita rasa nikmat masalahnya. Seandainya patukan nafsu amarah, patukan hawa itu semacam patukan dan sengatan lebah atau patukan ular, memang semua orang jadi baik. Karena terasa sakitnya. Tapi Allah berkehendak dunia itu sebagai negeri ujian. Maka bukan negeri pembalasan. Maka segala sesuatu yang menjejaskan dalaman kita, Allah tak nampakkan secara konkret. Tapi secara abstrak melalui pengetahuan. Oke? Jadi takwa itu puncanya daripada khauf. Dan khauf itu dibina atas dasar ma'rifatullah. Ya. Dan orang yang takut ini bukan takut pada Allah, tapi takut dengan dosa yang akan menatijakan azab. Dan cara berlepas diri daripada dosa ini, ya, daripada dosa ini, coba kita waspada dengan hawa nafsu. Yang namanya ketakwaan itu kita akan diperintahkan oleh Allah. Kita akan dilarang oleh Allah. Ketika kita mau melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah, akan ada nafsu amarah yang melarang kita, tak payah buat perintah. Buat je larangan. Itu nafsu yang akan memerintahkan. So, setiap orang yang berkehendak untuk bertakwa, maka Allah akan bagi perintah, Allah akan bagi larangan. Maka Allah mencintai orang yang bertakwa, maka Allah bagi perintah larangan. Tetapi perlu diingat, ketika Allah bagi kita perintah ataupun larangan, mesti ada yang akan mengacaunya. Dan yang mengacaunya itu disebut dengan an-nafs. Nafs al-ammara bisu. Oke? Ini kesimpulannya. Jadi, apa yang perlu kita renungkan adalah apa yang ada di sebalik poin-poin ini. Baik. Pertama, apabila Ustazah mencermati tentang kisah dua anak Adam ini, Ustazah lebih memikirkan apa sebetulnya punca ataupun faktor yang melatar belakangi Qabil seperti itu, sehingga kita berusaha untuk menghindari perangai yang seperti itu. Dan apa sebetulnya motif ataupun faktor yang melatar belakangi kesantunan, ketenangan, sikap Habil itu. Itu yang perlu kita contoh. Oke. Sejenak kita merenungkan kata-kata kata-kata Habil. Yang syahdu, yang apabila kita membacanya kita rasa menemukan oasis di padang pasir yang jarang dilalui oleh musafir. Jarang. Kalau tak percaya kita buktikan. Apa kata Habil kepada Qabil ketika sudah emosi membara karena kedengkian itu? Ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Saya teringat dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Perkataan Ibrahim kepada ayahnya, aku tak marah kepada engkau ayah, aku akan tetap memohonkan ampunan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan untukmu kepada Tuhanku wahai ayah, dan aku akan tinggalkan ayah. Lalu apa kata Habil? Bang, kamu nak angkat tanganmu untuk membunuhku, silahkan engkau bunuh. Aku tak akan angkat tanganku untuk melawanmu karena aku takutkan Allah. Perkataan apa yang boleh kita katakan kepada orang-orang yang sudah dirasuki perasaan dengki, yang terjebak dalam ilusi kesempurnaan diri tanpa mahu memperhatikan fakta kekurangan diri? Pernahkah kita memiliki kata-kata yang semanis ini, kata yang tenang seperti ini? Dari sini saya renungkan, siapa kok Habil itu sebetulnya?
Habil seorang pribadi yang tidak pernah terjebak oleh ilusi kesempurnaan diri. Habil adalah seorang pribadi yang tak pernah merisaukan tentang kematian jasadnya. Tetapi Habil adalah seorang pribadi yang lebih merisaukan tentang kehidupan jiwanya di akhirat. Jadi renungannya, apa yang kita risaukan hari ini, perempuan tuan-tuan? Adakah kita ini lebih merisaukan kematian yang menimpa jasad ataukah kehidupan jiwa yang akan ada di akhirat nanti? Jika kita lebih mengutamakan kepentingan jasad kita berbanding kepentingan jiwa kita di akhirat, ketahuilah kita sudah terjerat, terjebak dalam jeratan nafsu amarah. Karena itu hidup di dunia itu ada namanya perjuangan. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa petunjuk itu hanya diraih dengan susah payah, dengan mujahadah, dengan perjuangan. Dan perjuangan itu dilakukan pertama terhadap syahwatnya, kedua terhadap hawanya, ketiga kepada nafsu amarahnya, dan keempat kepada bisikan syaitan. Baru kita akan mendapatkan hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Masya Allah. Jadi perempuan tuan-tuan, coba kita buat pertanyaan hari ini. Apa yang kita risaukan sebetulnya hari ini? Kita risau ke dengan kematian jasad kita? Ataukah kita risau dengan kehidupan jiwa kita di akhirat? Ikutkan fakta yang berlaku. Ramai orang yang menangisi kematian jasad berbanding kematian hati di dunia. Kehidupan jiwa di akhirat itu bermula ketika manusia diberi oleh Allah hati di dunia ini untuk dirawat, untuk diisi, untuk diperhatikan. Ramai yang di antara kita ini masih menghias kepentingan keperluan jasad berbanding menghias keperluan hati kita. So, apa yang sudah kita persembahkan sebetulnya untuk hati kita supaya kita nanti boleh mengalami kehidupan jiwa di akhirat yang selesa? Apa yang sudah kita persembahkan untuk hati kita? Ataukah justru kita hanya mempersembahkan untuk jasad kita? Memilih jenis gaun apa yang kita pakai hari ini. Memilih makan apa yang akan kita makan hari ini. Memilih jenis bedak apa yang akan kita pakai hari ini. Memilih jenis lotion apa yang akan kita guna hari ini. Memilih jenis makanan apa yang mengandungi sekian-sekian hari ini. Pakaian untuk jasad sudah kita kenal dengan baik. Pernah kita berpikir apa pakaian untuk hati kita? Hati kita dihiasi oleh apa sebetulnya, perempuan tuan-tuan? Adakah kita sudah mempersembahkan untuk hati kita seperti mana kita mempersembahkan untuk jasad kita? Sudahkah kita berikan hati itu perhiasannya? Kita berikan ketenangan dalam hati, kita menghiasi dengan keimanan, dengan tumaknina, dengan ketundukan, dengan kekhusyuan, dengan ketakwaan, dengan keteguhan, dengan petunjuk. Sudahkah kita bagi? Atau jangan-jangan kita belum kenal apa benda-benda yang akan menghiasi hati itu? Atau kita belum kenal apa al-ikhbat, apa ar-rabtu, apa al-iman, apa al-taqwa, apakah al-hidayah, apakah at-tumaknina. Subhanallah. Makanan untuk hati kita, kita belum mengenalnya. Saya teringat perkataan Al-Haris Al-Muhasibi dalam satu kitab ya, yang disebut ya sebagai Adabun Nufus. Ya, satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi, seorang psikologis klasik. Ya, kalau kita katakan begini ya, iblis dia akan merasuk dalam nafsu kita, nafsu amarah.
akan merasuk lagi dalam hawa kita, akan merasuk lagi dalam syahwat kita. Sesungguhnya yang digemari, yang dicintai, yang disukai, dan yang dikagumi iblis adalah kegelapan hati kita. Dan amat yang dibenci oleh iblis, yang amat tak disukai oleh iblis, itu adalah kejernihan, kemurnian, dan terangnya hati kita. Iblis hanya akan menempati ruang gelap dalam hati kita, dan kegelapan itu disebabkan oleh kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu disebabkan oleh hilangnya makrifat kita terhadap Allah. Hilangnya makrifat kita terhadap Allah ini membuat kita terjebak oleh ilusi kesempurnaan diri. Pernah saya katakan, melenyapkan gunung yang berdiri tinggi kukuh itu lebih mudah daripada melenyapkan kedengkian, kesombongan, kemarahan, dan syahwat dalam diri kita. Susah. Lebih susah. Lebih mudah daripada melenyapkan kesombongan dan kedengkian dan syahwat dalam jiwa kita. Susah. Tetapi orang tak ambil kisah perkara ini. Dianggap sebagai benda yang biasa. Setiap dosa yang dilakukan karena mengikuti nafsu amarah itu akan menitikkan noda hitam, pekat, dan gelap. Disitulah iblis akan bersemayam. Jadi, yang menyediakan ruangan untuk iblis itu adalah kita punya pilihan. Bila kita memilih untuk berbuat dosa, hakikatnya kita telah menyediakan, wahai iblis, datanglah dan bersemayamlah dalam jiwaku yang gelap ini. Karena itu mengapa Rasulullah SAW memerintahkan kita setiap hari berzikirlah dan berdoalah untuk diampunkan oleh Allah dosa-dosa kamu, karena setiap dosa itu akan menitikkan noda hitam, dan selepas itu bertaubatlah kepada Allah atas dosa-dosa yang kamu lakukan itu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Oke. Jadi itu pribadinya Habil. Lawannya adalah pribadinya Qabil, yang Qabil ini sebagai pribadi yang terjebak oleh ilusi kesempurnaan diri itu. Ini. Jadi berlakunya dua pribadi itu karena nafs. Karena nafs itu. Maka pandai-pandailah dalam mengurus nafs itu. Baik. Kalau kita perhatikan, ya, jika iblis itu dalam jiwanya ada kesombongan, lalu dia melanggar perintah Tuhan, maka dicoplah iblis itu sebagai pelaku kekufuran. Dan jika Adam itu, ya, dalam jiwanya ada ketamakan terhadap apa yang dilarang oleh Allah, yang dibenarkan itu banyak, yang dilarang satu, tapi masih tamakkan benda itu, mengakibatkan Adam melanggar larangan Allah, maka Adam telah melakukan kemaksiatan. Kalau iblis kekufuran, kalau Adam kemaksiatan. Namun yang Qabil ini disebabkan oleh kedengkian, maka dia melakukan tindakan penganiayaan, tindakan pembunuhan. Dan tindakan pembunuhan inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, membunuh satu jiwa dianggap seperti membunuh seluruh jiwa manusia. Dan inilah hakikat kerugian itu. Kerugian itu tatkala kita berbuat dosa karena terjebak oleh jeratan hawa dan juga nafsu ammarah, ya. Lalu kita melakukan perbuatan dosa, dan dosa itu diikuti sepanjang zaman oleh generasi selepas kita. Setiap orang melakukan dosa, orang itu menanggung dosa, dan kita juga akan mendapatkan bahagian. Jadi bukan hanya ada MLM dalam marketing, tetapi juga ada MLM dalam dosa dan pahala. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yankussa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan
fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kussa min auzarihim syai'un. Kita buat baik, kita merilis perbuatan baik, merintis kebaikan, dicontoh oleh orang selepas kita, kita dapat pahala. Kita merilis keburukan, dicontoh generasi selepas kita akan dapat dosa. Makanya puan-puan tuan-tuan, meniti jalan yang baik itu acuannya adalah Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita melakukan kebaikan, kita anggap baik, namun silap dan akhirnya diikuti oleh ramai manusia. Demikian juga, jangan kita menghukumi satu kebenaran jadi keburukan, jadi kesilapan karena atas dasar perasaan kita. Karena kita telah memadamkan kebenaran itu dan tidak diikuti, kita menghalang mereka untuk mendapat kebenaran, maka akhirnya kita pun mendapatkan dosanya. Oke, perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Renungan yang ketiga adalah seberapa kerap kita memperhatikan racun-racun, rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman kita, yang ada di sekitar kalbu kita. Perasaankah kita bahwa hati kita itu diibaratkan sebidang tanah yang mesti dijaga daripada rumput-rumput liar. Rumput-rumput liar itu akan mendatangi tanah itu, lahan itu, lalu tumbuh di situ merata-rata. Demikianlah nafsu amarah, hawa, syahwat, bisikan syaitan ada dekat dada manusia. Namun kalau tidak dijaga, dia akan masuk dalam kalbu manusia sehingga berlakulah fi qulubihim marad. Hatinya sakit. Jika penyakit-penyakit itu sudah masuk dalam area kalbu kita dan kita biarkan karena kita tak tahu apa penyakit itu, apa jadinya? Maka kita perhatikanlah sebidang tanah kita, ada tanaman yang kita nantikan buahnya, lalu ditumbuhi oleh ilalang rumput-rumput liar. Maka jadilah orang yang perhatikan, akan mencabut rumput-rumput itu agar tidak mematikan tanaman yang telah kita harapkan buahnya. Dan activity menjaga tanaman daripada rumput-rumput liar, memberikan baja yang cukup, itu disebut aktiviti petani. Dan petani dalam bahasa Arab disebut al-fallah. Dan orang yang berjaya disebut al-muflihun, al-fallahun, al-muflihun. Jadi orang yang berjaya itu orang yang akan menjaga hatinya daripada racun-racun yang memasukinya. Seperti Hawa tadi itu, nafsu amarah, syahwat, dan bisikan syaitan. Seperti rumput, seperti ilalang, seperti duri, semuanya akan dibersihkan oleh petani. Demikianlah hakikat orang yang berjaya. Maka orang yang berjaya itu bukan orang yang mampu mengumpulkan harta yang banyak. Bukan orang yang mampu mendapatkan pekerjaan yang jenis tinggi. Bukan menjadi seorang bos atau CEO dan lain sebagainya. Tapi orang yang mampu memperhatikan nafsu dalam jiwanya sehingga tak merosak tatanan hati dia. Yang patutnya hati itu tadi itu diisi oleh ketenangan, ketundukan, ketawaduan, ketakwaan, petunjuk, dan lain sebagainya. Tapi justru sebaliknya, kegelisahan, ketamakan, kebencian, kemarahan, dan lain sebagainya menghiasinya. Masya Allah. Jadi itulah orang yang berjaya. Jadi puan-puan tuan-tuan semuanya, kejayaan itu boleh kita ambilkan sampel pada Habil. Dan kerugian kita boleh ambilkan sampel pada pribadi Qabil. Lalu kita memilih. Lalu kita tentukan makna jaya dan rugi itu macam mana. Jaya itu yang mampu melepaskan jeratan nafsu amarahnya. Tetapi yang rugi adalah yang terjerat oleh nafsu amarahnya. Jaya bukan kita menghitung kehasilan kita setiap hari dari segi harta kekayaan. Tapi jaya
sejauh mana kita mau memerhatikan nafsu yang akan merusak tatanan kalbu kita yang tadinya akan diisi, dihias oleh ketenangan, oleh ketawaduan, oleh ketakwaan, oleh ketundukan, oleh keteguhan, oleh petunjuk, dan lain sebagainya, namun bertukar menjadi angkara murka. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.